Nah, saya sudah sampaikan bahwa kitab Filipi ini, surat Filipi ini ditulis dari dalam penjara. Ya, ditulis dari dalam penjara oleh Rasul Paulus yang ada di penjara di kota Roma. Isinya Filipi pasal pertama, kedua, ketiga, dan keempat isinya tentang sukacita. Bayangkan, orang di dalam penjara, dia bilang, aku berdoa dengan sukacita, aku berharap kamu untuk bersukacita. Kemarin kita sudah belajar bahwa Paulus dan firman Tuhan berkata agar kita itu bersukacita dalam penderitaan. Saya mau ulangi kenapa kita harus bersukacita. Saya akan bacakan terlebih dahulu dari Amsal pasal 15 ayat yang ke-15. Amsal 15 ayat 15. Hari orang berkesusahan, buruk semuanya. Tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Jadi kenapa Tuhan mau kita bersukacita? Yang pertama, sukacita itu merupakan buah daripada Roh Kudus. Yang kedua, sukacita itu adalah perintah Tuhan. Kalau ini perintah Tuhan, ini bukan soal bisa atau tidak bisa untuk bersukacita, tapi ini soal pilihan. Mau atau tidak mau bersukacita. Mengapa kita bisa bersukacita? Alkitab bilang karena Dia Allah Immanuel, Allah yang sudah manunggal, Allah yang sudah bersatu dengan kita, dan Allah yang tinggal di dalam kita. Jadi tinggal mengaktifkan sukacita itu, maka kita akan bersukacita. Tuhan mau kita bersukacita di dalam penderitaan. Kita mau Tuhan bersukacita di tahun 2021, apapun yang terjadi. Mengapa? Karena kalau kita bersukacita, kita itu lebih sehat. Karena Tuhan mau kita itu tubuhnya sehat, saudara. Tuhan tidak mau kita sakit. Maka itu salah satu mengapa Tuhan itu mati di atas kayu salib, yaitu untuk menanggung setiap sakit penyakit kita. Sehingga 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, oleh bilur-bilur Yesus, semua sakit penyakit telah disembuhkan. Jadi Tuhan mau setiap kita, laki, perempuan, tua, muda, hidupnya sehat. Yang kedua, dengan bersukacita, ya, kita bisa melihat dunia itu menjadi indah. Kita bisa melihat ciptaan Tuhan itu indah sekali. Tetapi kalau kita tidak bersukacita, seperti dikatakan Amsal 15 ayat 15, maka hari-hari orang yang tidak bersukacita, hari-hari orang yang hidup dalam kesedihan terus-menerus, murung, ya, susah terus-menerus, saudara, itu dikatakan buruk semuanya. Tetapi kalau kita bersukacita, di dalam kitab berkata bahwa hatinya itu bergembira, selalu berpesta, ya. Dan di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan kita itu akan pesta terus-menerus, tidak ada henti-hentinya. Dan itu, saudara, hanya bisa dilakukan oleh Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua yang memilih mau bersukacita. Kesusahan boleh datang, saudara, ya. Hal-hal yang buruk boleh datang, tetapi mari jangan larut terus-menerus di dalam kesusahan. Kalau kita melihat terus-menerus larut di dalam kesusahan, maka hari-hari kita menjadi buruk. Jadi itu alasan Tuhan dan alasan Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat Filipi dan kepada setiap kita agar kita sehat. Yang kedua, agar hari-hari kita menjadi indah. Dan di dalam Filipi pasal yang kedua, Rasul Paulus menekankan bahwa pentingnya juga kita bersukacita ketika melayani Tuhan. Mari saya baca dari Filipi pasal 2 ayat yang ketiga. Filipi pasal 2 ayat yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada
dirinya sendiri. Jadi bagaimana agar kita bisa bersukacita ketika kita melayani Tuhan? Dari ayat ini Tuhan mau berbicara kepada kita agar kita terus bisa bersukacita dalam melayani. Yang pertama, kita harus menanggalkan sifat egoisme, ya, mementingkan diri sendiri. Jadi orang yang mementingkan diri sendiri melayani pekerjaan Tuhan, tapi bukan untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Dia melayani pekerjaan Tuhan, tapi untuk popularitas diri sendiri, ya, untuk kepentingan diri sendiri, supaya diriku, dan saya menjadi terkenal, seluruh dunia bisa tahu bahwa aku itu hebat. Ya, orang yang begini, saudara, dia nggak akan bersukacita dalam pelayanan. Sebab ketika ada orang-orang yang tidak bisa menyanjung dia, saudara, maka sukacitanya menjadi hilang. Orang yang egois, saudara, yang dipikirkan aku, diriku, dan saya dalam pelayanan, dia bilang begini, nanti kalau aku pelayanan, aku dapat apa? Untungku apa? Ya, 13 tahun lalu, ya, 13 tahun lalu, waktu saya diminta untuk pelayanan di New York ini, kami sudah deal, saudara, ya, mengenai gaji dan lain sebagainya. Dan itu kalau secara keuangan, kalau secara ekonomi, itu amat sangat kecil, saudara, ya. Tetapi karena saya ini melayani kan bukan untuk uang, saudara, ya. Jadi itu saya nggak pernah tanya untuk apa aku melayani di New York, kemudian aku dapat berapa. Tidak, sebab itu nanti akan membuat sukacita di dalam pelayanan menjadi hilang, saudara. Nah, saudara, orang kemudian juga tidak bersukacita dalam pelayanan karena dia menganggap dalam pelayanan itu seperti sebuah pertandingan atau seperti sebuah perlombaan. Ini salah besar, saudara. Jadi kalau kita melihat pelayanan sebagai pertandingan atau perlombaan, maka kita akan melihat saudara-saudari seiman kita yang melayani itu sebagai saingan. Ya, sebagai saingan atau sebagai musuh. Sehingga tidak akan senang kalau melihat musuh kita lebih hebat, lebih maju. Kalau berlari lebih cepat dari kita nggak akan senang. Kenapa? Karena kita melihat aku, diriku, dan saya, dan orang lain dianggap saingan. Padahal kita harus melihat orang-orang yang melayani bersama-sama dengan kita itu adalah kawan sekerja, partner, saudara. Jadi dengan banyaknya yang melayani, kita bisa bergandengan tangan, dan pekerjaan Tuhan akan semakin maju dan nama Tuhan dipermuliakan. Seperti ibadah di BMC New York, saya sangat bersyukur untuk Bapak, Ibu, saudara sekalian, tim yang luar biasa, tim yang super double, ya, super double istimewa, ya, sehingga ibadah di Zoom, baik ibadah worship from home, ibadah hari Minggu, Sunday School, doa fajar, ibadah onsite itu bisa berjalan. Mengapa? Karena Bapak Ibu dengan sukacita, sukarela, bergandengan tangan, sama-sama melayani pekerjaan Tuhan. Jadi dalam melayani agar kita bersukacita, kita harus tanggalkan semua egoisme. Dan yang kedua tadi dalam Filipi pasal 2 ayat yang ketiga dikatakan bahwa pentingnya kita rendah hati. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan rendah hati? Filipi pasal 2 ayat yang ketiga dengan jelas menganggap bahwa yang lain itu lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi penting sekali agar supaya kita bersukacita. Dan yang kedua, dari Filipi pasal 2 ayat yang kelima, Filipi pasal 2 ayat yang kelima dikatakan begini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, ya.
Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kemarin kita sudah baca Filipi pasal 1. Filipi pasal 1 itu nama Yesus Kristus, Yesus Tuhan disebut 18 kali. Jadi di awal surat udah ngomongin Yesus, Yesus, Yesus ya. Kenapa? Karena Saudara, inilah manusia, model manusia yang dirindukan oleh Allah Bapa di sorga waktu penciptaan manusia. Ya, kalau kita masih ingat di dalam kitab Kejadian, manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dan Tuhan menciptakan Adam, dan ternyata Adam, manusia pertama itu gagal. Dan kemudian Tuhan sendiri datang ke dunia melalui wujud manusia Yesus Kristus. Inilah model yang Tuhan inginkan, model yang Tuhan inginkan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus, yaitu model manusia yang berkenan di hadapan Tuhan, ya persis seperti Yesus. Maka itu Bapak Ibu sekalian, supaya kita bisa bersuka cita ketika melayani, kita harus memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Bersama saya ucapkan pikiran dan perasaan. 2, 3, pikiran dan perasaan. Sekali lagi 2, 3, pikiran dan perasaan. Pikiran manusia terbatas, Saudara, ya. Sekali lagi, pikiran manusia terbatas. Teman saya bilang begini, otak manusia hanya sebesar bakpao saja, ya kan? Jadi kecil, maka itu pikirannya kecil, pikirannya terbatas. Tetapi Tuhan itu tidak terbatas. Kita itu harus memakai pikiran Kristus. Pikiran Kristus apa? Di dalam kitab Matius 26 ayat 39, Yesus begini, waktu dalam doanya dia bilang begini, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Pikiran Kristus adalah pikiran yang penuh ketaatan kepada Allah Bapa, pikiran yang penuh ketaatan dengan firman Tuhan. Kalau pikiran manusia, kadang-kadang taat, kadang-kadang tidak taat. Maka itu Tuhan mau kita mengenakan pikiran Kristus ini. Yesus bilang, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang terjadi, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Perasaan yang harus dipakai adalah perasaan Kristus. Matius pasal 9 ayat 36 berkata, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Artinya apa? Perasaan daripada Kristus Yesus itu adalah perasaan yang penuh dengan belas kasihan. Perasaan manusia gampang berubah. Kadang belas kasihan, kadang jatuh hati, ya, begitu cinta penuh belas kasihan. Kadang-kadang bencinya setengah mati. Perasaan seperti itu tidak boleh dipakai, Saudara. Kalau kita memakai perasaan dan pikiran manusia, kita nggak akan pernah sukacita dalam melayani. Dan yang terakhir, Filipi pasal 2 ayat 7 berkata, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, perhatikan kata hamba. Jadi Saudara, supaya kita sukacita di dalam pelayanan, kita harus punya semangat untuk melayani, bukan untuk dilayani. Sekali lagi, punya semangat untuk melayani, bukan untuk dilayani. Kalau semangat kita hanya ingin dilayani, kita nggak akan sukacita. Tapi kalau semangat kita untuk melayani, maka kita akan bersukacita ketika melayani Tuhan. Pagi ini kita sudah belajar 3 hal. Sukacita dalam melayani Tuhan. Yang pertama, rendah hati dan tidak egois. Yang kedua, mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Dan yang ketiga, semangat untuk melayani, bukan untuk dilayani. Mari kita berdoa, materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan ini, Bapa. Engkau menolong setiap kami, sehingga kami terus bersukacita ketika kami melayani Tuhan. Karena ini adalah kesempatan yang istimewa, Tuhan. Karena kami boleh melayani Raja di atas segala raja. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.